Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 139 sampai 140 atau episode 165 sampai 166, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda, itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya diceritakan, Lu Feng dan kedua pengawal pribadinya, sedang memeriksa kapal otomat di dalam Teluk Samudera Pasifik. Luo Feng yang saat ini, berada di dalam ruang kontrol pesawat, namun tidak begitu bersemangat seperti ketika mereka pertama kali mulai, ekspresinya adalah kecurigaan. Meskipun mahal, tidak peduli seberapa mahal itu, masih hanya kapal kelas E, dibandingkan dengan kapal planet Yunmo kelas F9. Tuan domain normal menggunakan kapal kelas D, Raja Sektor menggunakan kapal kelas E, makhluk abadi ini harus menggunakan nilai F. Dan kapal ini hanya di puncak kelas E, bukankah seharusnya itu aneh? Ucap Lu Feng. Salah, sepenuhnya salah, teriak Babata di benak Lu Feng. Tuan, tidak seperti itu, kata Bai Kalo. Luo Feng curiga, di sampingnya Divan juga tercengang. Luo Feng, ketika kamu pergi, jangan pernah menyebutkan bahwa kamu adalah murid planet Yunmo, itu benar-benar memalukan bagi wajah gurumu, karena mengatakan hal-hal bodoh seperti itu, Fandi itu, yang pernah menjadi budak sebelumnya, tidak pernah berpikir bahwa dia bodoh. Tetapi kamu, setelah membaca begitu banyak buku, belajar banyak tentang alam semesta, dan pengetahuan umum, namun kamu melewatkan informasi yang begitu penting, ucap Babata yang mulai mengkritiknya. Di mana salahku? Ucap Luo Feng memotong sementara Babata yang berbicara. Pertama, kapal manusia alam semesta, satu-satunya alasan mengapa mereka tidak semahal itu, karena terbuat dari beberapa campuran, ucap Babata. Kapal logam murni dipandang sebagai barang mewah. Karenanya, kapal dari bahan campuran adalah cara untuk menyiasatinya. Ini kamu tahu kan? Kata Babata kepada Lu Feng. Aku mengerti, dengan campuran yang murah, tapi hemat biaya, ucap Luo Feng sambil mengangguk. Di kelas C5 yang sama, campurannya lebih murah, setidaknya 100 kali lipat dari logam murni. Namun, di seluruh alam semesta, campuran terkuat hanya kelas E9, apakah itu ras manusia, atau ras otomat yang lebih maju, campuran terkuat yang dibangun hanya sampai kelas E9. Oleh karena itu untuk benar-benar membangun kapal alam semesta kelas F, seseorang hanya dapat menggunakan logam murni, seperti guru kamu menggunakan esensi tembaga bibrida. Ini karena tidak ada campuran pada kelas F. Logam murni kelas F sangat langka. Ucap Babata. Ambil esensi tembaga bibrida, misalnya. Mungkin ada sesekali urat biji, untuk tembaga bibrida, tetapi setelah menggali mereka, jumlah esensi tembaga bibrida hanya dapat mencapai nilai kelapa sawit, mungkin 1 atau 2 ton. Satu urat biji, hanya dapat menghasilkan nilai kelapa sawit. Untuk benar-benar mengumpulkan, yang banyaknya dapat membangun kapal alam semesta, berdiameter 800 meter, itu hanya hal yang tidak dapat dipercaya untuk dilakukan. Bahkan jika kamu menjual, seluruh ladang bintang Gunung Naga Hitam, kamu bahkan tidak akan hampir memiliki cukup uang. Oleh karena itu, bahkan di antara makhluk yang abadi, sebagian besar dari mereka tidak mampu untuk membuatnya. Makhluk yang abadi, kebanyakan dari mereka hanya menggunakan puncak kapal kelas E, ucap Babata yang berkata terus kayak tukang obat, dan perbedaan antara kapal kelas E, dari makhluk abadi dan penguasa sektor adalah pada ukurannya, dan dengan ukuran yang lebih besar seseorang membutuhkan mesin yang lebih kuat, ini memungkinkan memiliki mobilitas yang lebih besar. Panjang 100 meter dan panjang 1000 meter. Perbedaan ukuran, jika 1000 kali, perbedaan harga juga 1000 kali. Itu adalah perbedaan utama antara makhluk abadi dengan kapal kelas E, dibandingkan dengan Raja Sektor dengan kapal kelas E. Guru kamu adalah seorang prajurit yang absolut, bahkan di antara yang abadi, maka ia mampu membangun kapal planet Yunmo. Meski begitu, dia masih menghabiskan sejumlah besar kekayaannya, bersama dengan harta yang tak terhitung jumlahnya untuk memperolehnya. Babata berkata kembali, dan robot yang mati ini, kapal yang dia gunakan ini, bahkan lebih maju daripada banyak manusia yang abadi.
Yang utama adalah mobilitasnya tidak sesuai grafik, ucap Babata menjelaskan panjang lebar. Aku akan memberi kamu perkiraan, kapal kelas E seorang penguasa sektor normal, akan menelan biaya sekitar 1 triliun dolar AS, yang merupakan sekitar 1 elemen campuran. Dan kapal kelas E puncak, yang digunakan oleh makhluk abadi, biasanya akan bernilai beberapa ratus triliun dolar AS, yang setara dengan beberapa ratus elemen campuran. Kapal kelas E puncak tertinggi ini, kapal otomat setinggi 1.200 meter, bernilai sekitar 1 hingga 2.000 unit elemen campuran. Dan harta yang kamu peroleh dari dunia dalam dunia guntur sebelumnya, semua ditambahkan bersama hanya akan menambah hingga sekitar 11 unit elemen campuran. Karenanya, aku mengatakan semua harta di dunia dalam dunia guntur, yang jika digabungkan bersama-sama, masih tidak bisa dibandingkan dengan kapal otomat yang abadi ini. Hanya penilaian yang akurat, yang dapat dengan jelas mengungkapkan betapa berharganya kapal automaton ini. Babata telah menghitung sebelumnya bahwa seluruh kekayaan harta di dunia dalam dunia guntur dihargai sekitar 200 elemen campuran, sebanding dengan orang miskin pada tingkat makhluk. Dan kapal otomat ini saja bernilai sekitar 1 hingga 2.000 elemen campuran. Ya Tuhan, mata baik kalau menatap lebar, mimpinya adalah untuk memiliki namanya terukir di kuil klan pedang, hanya setelah menjadi raja sektor, dia akan mampu melakukannya, bahkan penguasa sektor tidak akan mampu untuk membeli kapal ini. Gumam baik kalau dalam hati. Ini, berapa banyak budak tingkat alam semesta, yang bisa kamu beli dengan ini? Divan membuka mulutnya lebar-lebar, tampak konyol. Mereka benar-benar terperangah, dua prajurit tingkat alam semesta benar-benar kehilangan itu. Kapal otomat yang begitu berharga, bahkan cukup untuk membuat pertarungan abadi, cukup untuk membuat para penguasa sektor menjadi gila, apalagi para penguasa domain dan tingkat alam semesta. Hanya anihilator bintang kapal saja, sudah cukup untuk membuat peradaban tingkat menengah menjadi tertarik. Ini jelas merupakan senjata pembunuh massal, yang dapat digunakan untuk mengintimidasi, dan mengancam. Luo Feng, jangan pernah membocorkan informasi apapun tentang kapal otomat ini, ucap Babata berkata, sama seperti kapal planet Yunmo yang kamu miliki, kapal ini juga milik salah satu hal, yang kamu tidak boleh bocorkan keluar informasinya, ucap Babata mengingatkan Lu Feng. Tentu saja, tidak mungkin untuk menentukan nilai sebenarnya, hanya dari penampilannya, sebagian besar orang akan berpikir bahwa itu adalah kapal otomat tingkat D. Namun, kamu hanya level bintang, menggunakan kapal otomat tingkat D hanya akan mengundang masalah. Karenanya, manfaat terbesar yang dimiliki kapal ini adalah: pertama, pesawat ini bisa melindungi hidupmu dalam situasi berbahaya. Sambil bersembunyi di kapal ini, bahkan petarung tingkat tertinggi tingkat sektor, tidak akan bisa menerobos. Kamu bisa mengendarainya dan melarikan diri. Kedua, membunuh musuhmu, kamu bisa menggunakan anihilator bintang 3, atau 9 meriam laser kelas E3, untuk membunuh musuhmu. Terutama ketika dikombinasikan dengan mobilitas kapal otomat, kamu dapat dengan cepat mendekati musuh kamu, dan menarik diri sesuka kamu. Sambil mengandalkan 9 meriam laser untuk menyerang, bahkan para penguasa domain pasti akan mati. Ketiga, jual, kamu bisa menjual seluruh kapal. Opsi pertama dan kedua memiliki kekurangan. Saat kamu menggunakannya, orang lain akan tahu bahwa kamu memiliki kapal otomat kelas E. Itu akan dengan mudah menarik perhatian penguasa sektor, dan bahkan makhluk abadi, karenanya kamu tidak boleh menggunakannya, tetapi begitu kamu melakukannya, kamu harus membunuh semua musuh, tanpa meninggalkan yang tertinggal. Jika kamu ingin menjualnya, tidak ada masalah, kamu dapat menjualnya melalui layanan akun bintang 5 guru kamu. Namun, setelah kamu menjualnya, kamu akan mendapatkan kesulitan saat ingin membelinya kembali. Itu karena kapal otomat dengan pembasmi bintang, dapat dengan mudah memasuki lelang tingkat menengah untuk dijual. Dan persyaratan lelang tingkat menengah adalah, menjadi klien bintang 4. Luo Feng, bahkan jika kamu menjual kapal, kamu masih tidak akan menjadi klien bintang 4. Persyaratan terendah untuk kelas bintang 4 adalah, memiliki 10.000 elemen campuran, orang-orang sebagian besar terdiri dari makhluk abadi, atau beberapa kekuatan besar. Oleh karena itu, saat kamu menjualnya, dalam rentang waktu singkat, kamu tidak akan bisa mendapatkannya kembali, kata Babata dengan panjang lebar bercerita.
Mendengar itu akhirnya Luo Feng mengerti. Kapal ini mungkin berharga, namun untuk benar-benar menjadi bernilai 1/10 dari kekayaan makhluk abadi, sudah dianggap tidak buruk. Makhluk abadi membutuhkan uang untuk senjata, baju besi, harta, manual dan lain-lain. Bahkan setelah menjual kapal, Luo Feng masih tidak dapat menjadi klien bintang 4. Aku tidak akan menjualnya, aku tidak kekurangan uang sekarang. Luo Feng tertawa, lagi pula, ini properti panas. Sangat mudah untuk menjual kapan saja, dan itu akan menjadi sebagai kartu truf di saku belakang aku. 9 meriam laser bersama dengan mobilitas kapal, bahkan penguasa domain pasti akan mati. Bersembunyi di dalamnya, bahkan penguasa sektor tidak bisa membukanya. Ketika aku benar-benar kekurangan uang, maka aku akan menjualnya. Mata Luo Feng tiba-tiba berbinar, Babata, bisakah kita melepaskan anihilator bintang kapal, karena mereka bertiga, menjual 2 akan baik-baik saja. Lah, jangan ngarep, pekerjaan konstruksi kapal otomat ini terlalu indah, seluruh kapal adalah tubuh yang sempurna, bahkan anihilator bintang, meriam laser telah menyatu di dalam kapal, melepaskannya, itu hanya dalam mimpi. Meskipun materialnya tidak seperti kapal planet Yunmo, pekerjaan dan pengerjaan di atasnya, bernilai jauh lebih tinggi daripada kapal planet Yunmo. Titik terkuat kapal planet Yunmo, terutama materialnya, dan ujung-ujungnya yang tajam. Begitu berakselerasi, ia dapat mengiris planet-planet, dan bahkan penguasa sektor seperti sayuran, ucap Babata. Jadi sepertinya aku tidak bisa melepaskannya, ini bukan masalah besar. Lagi pula, saat ini aku punya cukup uang, ucap Luo Feng tertawa. Babata, simpan kapal piramida ini di ruang penyimpananmu, mari kita pulang. Meskipun dia telah memperoleh kapal otomat, itu masih tidak berguna baginya saat ini. Ini karena saat dia menggunakannya, informasi itu akan bocor, maka kapal otomat, mirip dengan kapal planet Yunmo, Luo Feng sangat jelas mengetahui, mereka semuanya berharga, tetapi dia hanya bisa menyimpannya di ruang penyimpanan Babata. Setidaknya kapal piramida, dalam kondisi sempurna dan tidak rusak. Meskipun kapal planet Yunmo, jauh lebih mahal daripada piramida, itu rusak dan tidak dapat digunakan. Luo Feng bergumam ketika ia terbang dari Laut Bermuda menuju benua Asia. Di belakangnya Divan dan Baikalo bertukar pandang. Tuan ini, dia membuat orang lain benar-benar terdiam. Gumam Divan, kapal piramida, bahkan di antara kapal-kapal makhluk abadi, dianggap tidak buruk. Memiliki guru yang kuat seperti itu bagus. Divan memandang Baikalo, berkomunikasi, Baikalo, mengapa kamu sangat menghargai guru Nuolan San kamu, seorang guru tingkat 9 semesta, tidak ada masa depan dalam hal itu. Lihatlah tuanku yang sangat kuat, gurunya abadi, dan yang kuat di antara yang lain. Dan, dia sudah mati. Seorang guru yang sudah meninggal, menyerahkan semua kekayaannya, untuk dikuasai. Jika gurunya masih hidup, Master mungkin tidak akan bisa mendapatkan banyak, ucap Divan berkomunikasi. Baikalo menatap Divan dan berkata, gak taulah. Beberapa hari kemudian, hari-hari pun berlalu tanpa henti-hentinya. Saat itu sistem pengawasan, sudah mendeteksi pergerakan dari lubang cacing di ruang kontrol. Yang pertama adalah kapal kelas D3 dari keluarga Nuolan San, yang kedua adalah kapal kelas D1, dan yang ketiga adalah kapal kelas C8. Setelah Luo Feng berurusan dengan pasukan Nuolan San, dan memperoleh kapal piramida, tidak lama setelah itu. Di negara Cina tahun 2065, tanggal 12 November kapal kelas D1 kedua tiba di bumi. Ruang di luar bumi. Mengenakan baju besi, Divan botak berdiri di ruang angkasa, menyaksikan kapal semesta berbentuk cakram ungu gelap mendekat. Tuan, bagaimana kabarmu? Kita berasal dari keluarga Porterly dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam, dari kapal terbang 12 manusia tingkat bintang, yang 10 adalah bintang tingkat 9, dan 2 tingkat bintang 3 dan 2 tingkat bintang 5. Tingkat bintang 5 adalah pemuda yang tinggi dan kokoh. Keluarga Porterly, salah satu dari 16 keluarga besar keluarga pegunungan naga hitam. Keluarga Porterly, saat ini bumi berada di bawah perlindungan 3 kapak gunung, melarang pengunjung. Suara Divan bergema melalui energi pembacaan roh, kepada 12 dari mereka. Gunung 3 kapak, ekspresi pemuda yang tinggi dan kokoh berubah.
Gunung Tiga Kapak adalah salah satu dari 4 organisasi besar, bahkan 2 tanah suci harus sopan kepada mereka. Jika kamu menerobos ke bumi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Divan meraung keras, setelah itu ia berbalik dan segera terbang kembali. Dan di ruang angkasa, kedua belah saling bertukar pandang. "Tuan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan?" Pemuda tinggi dan kokoh itu menggertakkan giginya dan memerintahkan, "Mereka hanya mengirim 1 orang dan dia adalah alam semesta level 9, apakah kita masuk dan bunuh diri?" Ucap pejuang semesta level 9. Kapal alam semesta hanya bisa pergi dengan sedih. Metode yang sama digunakan pada kapal alam semesta kelas C86 hari kemudian, yang juga ditakuti oleh Divan. Lagi pula, kedua kapal ini adalah tim pengintai dari 2 keluarga yang berbeda, yang akan berani mengacaukan level 9 alam semesta. Setelah menakuti kedua kapal itu, kehidupan Luo Feng menjadi sangat damai, namun ia menunggu tanggal penting itu yaitu tanggal 16 Desember. Cia tahun 2065 tanggal 16 Desember adalah tanggal lelang Ganwu 3 tahunan. Sin pun berpindah ke alam semesta virtual, di Teluk Bintang Gunung Naga Hitam 9. Di dalam ruang teh, Luo Feng duduk di kursi, mengangkat gelas berisi teh kuning. Besok adalah lelang Ganwu, persyaratan terendah untuk lelang adalah klien bintang 3. Luo Feng menghirup teh dengan lembut, namun, aku sudah memiliki kurang dari 10 elemen campuran, karena pengeluaran baru-baru ini, yang lebih rendah daripada persyaratan untuk menjadi klien bintang 3. Apakah undangan yang dikirim kepada aku oleh lelang Ganwu masih valid? Luo Feng, pemikiranmu salah. Akun kamu mencapai 11 triliun dolar sebelumnya, atau 11 elemen campuran, sehingga kamu sudah menjadi klien bintang 3. Saat ini kamu sudah menggunakan sedikit, hanya karena kamu tidak punya uang sekarang, kamu pikir akun kamu akan terdegradasi dari klien bintang 3. Ucap Babata. Untuk beberapa pemilik kaya, aset dan modal mereka bersepeda secara teratur. Suatu hari mereka mungkin memiliki 200 elemen campuran, menjadi klien bintang 3, dan lainnya mereka dapat menggunakan semuanya sampai mereka hanya memiliki 1 elemen campuran yang tersisa. Keesokan harinya, yang lain mungkin mentransfer 300 elemen campuran. Akankah orang-orang kaya yang besar ini terus berubah dari klien bintang 3 menjadi bintang 2? Ucap Babata. Mendengar itu Luo Feng tertegun. Penggunaan itu normal. Seperti gurumu, untuk kapal planet Yunmo saat itu, dia hampir menghabiskan segalanya. Dan kadang-kadang hanya dengan menjual beberapa harta, jumlah di akunnya akan terbang lagi, kadang-kadang kosong, kadang penuh. Ucap Babata tertawa, bank tidak akan dengan mudah menurunkan akun. Hanya jika akun kamu tetap kekurangan dana, untuk jangka waktu yang lama mereka akan menurunkannya. Babata berkata, semakin tinggi tingkat akun, periode rendah ini akan lebih lama. Seperti klien bintang 5, bahkan jika uang di dalamnya telah dikosongkan, dalam 100 juta tahun, nilainya tidak akan turun, ucap Babata dengan semangat. Mendengar itu Luo Feng tertawa dan mengangguk, itu masuk akal. Sambil menghirup tehnya, Luo Feng menantikan pelelangan. Lelang Ganwu 3 tahunan, akan mengumpulkan penguasa sektor yang tak terhitung jumlahnya, bahkan makhluk abadi, dari semua negara alam semesta Ganwu, dan persyaratan terendah adalah klien bintang 3. Berbagai item yang seharusnya sulit atau tidak mungkin untuk dibeli, termasuk item tingkat suci akan muncul di sana. Setelah membeli kabin nutrisi, laser kelas D5, harta yang dibutuhkan untuk pelatihan dunia dewa, dan penggunaan sekitar 5 elemen campuran, juga memberikan 2 elemen campuran, kepada saudaraku Luo Hua untuk diinvestasikan. Saat ini, aku hanya memiliki sekitar 4 triliun dolar semesta tersisa. Luo Feng berpikir, aku ingin tahu apakah aku benar-benar dapat membeli apa besok di pelelangan. Aku akan kembali dan meminta saudara laki-lakiku untuk melihat bagaimana investasinya selama 2 tahun ini, pikir Luo Feng. Pulau Gunung Naga Hitam, Teluk Bintang 9. Selain villa Luo Feng, ada villa kayu. Luo Feng mengikuti tangga menuju villa 3 tingkat ini, dan pintu kacanya tertutup. Kemudian Luo Feng mendorong untuk membuka pintu dan masuk. Ini adalah ruangan dengan setidaknya 100 kaki persegi, di dalamnya ada beberapa meja komputer, dan di setiap meja ada laptop. Sebelum setiap laptop ada seseorang yang mengetik di keyboard virtual, mencari informasi. Ada total 21 pekerja di ruangan itu.
Di kursi yang paling dekat ke belakang, di meja terbesar adalah seorang pemuda yang terlihat sangat mirip dengan Luo Feng. Satu-satunya perbedaan adalah dia lebih kurus. Kakak laki-laki, ucap Luo Hua berteriak kaget. Cukup ramai di sini, Luo Feng tersenyum ketika mengamati ruang kerja. Tuan Luo, bagaimana kabarmu? Tuan Luo, orang-orang di dalam dengan cepat naik dan turun membungkuk. Kelompok pekerja ini semuanya adalah mitra, dan sesama investor Luo Hua. Ketika ia terbiasa dengan pekerjaan mereka, ia telah membawa mereka ke alam semesta virtual. Meskipun ia memiliki AI untuk membantunya, namun menurutnya, masih ada perbedaan antara AI dan manusia. Kakak, mengapa kamu datang ke sini? Datang, mari kita pergi ke sana untuk mengobrol. Tunggu sebentar, Luo Hua dengan cepat kembali ke komputer, memasukkan beberapa perintah sebelum berlari. Ayo pergi. Di samping ruang kerja, ada ruang teh. Luo Feng dan Luo Hua duduk. Kakak datang untuk berkunjung sementara aku bekerja, adalah pemandangan yang langka. Luo Hua tertawa. Jadi seperti ini. Luo Feng tersenyum. Besok, ada lelang Ganwu 3 tahunan. Pelelangan Ganwu, Luo Hua tampak terpana setelah mendengar, yang diikuti olehnya mengungkapkan kegembiraan dan mengatakan, apakah itu lelang tingkat tertinggi yang legendaris di negara semesta Ganwu? Selama percakapan aku dengan investor sebelumnya, aku mendengar mereka menyebutkannya. Aku mendengar persyaratan untuk pelelangan sangat tinggi. Persyaratan terendah adalah, klien bintang 3, ucap Luo Feng sambil mengangguk. Sialan. Luo Hua menatap dengan mata terbelalak, klien bintang 3. Tingkat lelang ini sangat tinggi. 3 klien bintang, jumlah total 3 klien bintang di bidang bintang Gunung Naga Hitam itu cukup menyedihkan. Mereka semua adalah tokoh besar. Luo Feng tertawa dan berkata, alasan mengapa aku di sini adalah untuk bertanya, 2 triliun dolar semesta yang aku serahkan kepada kamu 2 tahun yang lalu, bagaimana kabarnya? Berbicara tentang itu, Luo Hua mengungkapkan ekspresi kegembiraan dan kegembiraan, mengatakan, 2 triliun dolar alam semesta, bahkan di dalam pasar keuangan alam semesta dan banyak investasi lainnya, dianggap sebagai modal besar. Ada banyak pro dan kontra untuk modal besar, yang baik adalah bahwa kita benar-benar dapat mempengaruhi pasar sampai tingkat tertentu, yang buruk adalah bahwa itu tidak bergerak, ingin melikuidasi itu mungkin kadang-kadang sulit. Tahun lalu selama bursa, itu memuncak hingga 50% lebih. Namun, pada saat-saat buruk, kami memotong bahkan. Kami benar-benar mengumpulkan pengalaman modal besar, menyempurnakan taktik investasi kami. Tahun ini, titik tertinggi memuncak dengan keuntungan 3,6 triliun dolar AS. Namun baru-baru ini belum sebaik ini, kami masih memiliki modal 3 triliun, namun, jangan khawatir, kami harus bersabar, saat ini aku hanya menunggu harga pasar meledak, ucap Luo Hua sambil tertawa. Luo Feng mengangguk, aku butuh uang untuk digunakan, berapa banyak yang bisa kamu ambil? Jika kamu butuh uang, maka kita harus dilikuidasi. Lagi pula, modal aku tidak dalam bentuk tunai. Luo Hua menekankan, namun untuk melikuidasi sekarang, kakak, jujur, rencanaku baru akan selesai, dalam setengah tahun ini, saat ini hanya tentang menunggu harga meledak, dan mendapatkan jumlah besar. Menjual sekarang, itu tidak layak. Kakak, jika kamu terburu-buru, aku bisa menjual semuanya dalam sehari. Namun, menjual dalam jumlah besar akan dengan mudah menjatuhkan harga, aku memperkirakan pengembalian 2,8 triliun akan dianggap sudah tidak buruk, ucap Luo Hua. Luo Feng mengangguk, jangan terburu-buru, lelang ini akan berlanjut selama 10 hari. Jika aku tidak punya cukup uang, aku akan menghubungi kamu. Oke, Luo Hua mengangguk. Pertemuan terbesar di negara semesta Ganwu, lelang Ganwu. Luo Feng sudah mengantisipasi acara 3 tahunan, untuk waktu yang lama. Kakak, aku akan bisa dihubungi kapan saja. Jika kamu membutuhkan banyak uang, segera beritahu aku. Aku akan segera menjual uang tunai, dan jika itu benar-benar mendesak, aku sudah berbicara dengan seorang teman, ia dapat meminjamkan uang tunai terlebih dahulu kepada kamu, menggunakan modal investasi aku sebagai penyelesaian, kata Luo Hua. Luo Feng. Di sebelahnya Susin tersenyum, ketika kamu kembali, kamu harus menceritakan semua tentang pelelangan. Aku juga tertarik dengan pertemuan terbesar alam semesta Ganwu ini. Luo Feng mengangguk, mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya,
dan segera meninggalkan Teluk Bintang 9. Melambaikan kuda terbang, dan menungganginya ke sabuk transmisi. Transmisi. Luo Feng berdiri di dalam tempat transmisi, di tangannya adalah undangan ke pelelangan Ganwu. Luo Feng segera menghilang dari Pulau Gunung Naga Hitam, dan dikirim ke benua Ganwu, ke kota terapung di atas. Undangan itu menembakkan beberapa sinar cahaya, yang menyebabkan pertahanan kota terapung, secara otomatis membuka jalur, dan memungkinkan Luo Feng masuk. Ini adalah benua yang sangat elegan di antara awan-awan, kota ini sangat indah dan bunga-bunga, serta tanaman tersebar, juga mudah terlihat di mana-mana, dan bangunan yang paling menarik dari seluruh kota terapung adalah, aula tempat pelelangan. Setiap 3 tahun sekali, lelang Ganwu, akan selalu diadakan di sini di balai lelang. Wan, bagaimana kabarmu? Selamat datang di lelang Ganwu tahun ini nomor tempat duduk kamu. Nona, bagaimana kabarmu? Selamat datang di lelang Ganwu tahun ini nomor tempat duduk kamu. Orang-orang mengenakan pakaian mewah atau kuno, beberapa dengan tubuh ular sementara yang lain setinggi 7 hingga 8 meter. Jumlah orang di sini yang menghadiri pelelangan sangat besar, sudah ada 2 garis panjang yang terbentuk di pintu masuk aula lelang. Begitu banyak klien bintang 3. Luo Feng juga mengantre. Di depannya adalah seorang lelaki berwajah dingin besar, yang tampak seperti api yang mengamuk, dan di belakangnya ada satu orang dengan tinggi 1 meter, dengan wajah suram dan kurcaci dingin. Namun dia memancarkan aura kekuatan alami, yang menyebabkan Luo Feng merasakan tekanan. Klien bintang 3, kebanyakan dari mereka adalah penguasa sektor, sangat sedikit pengusaha besar, atau pemuda dengan latar belakang besar. Suara babata bergema di benak Luo Feng. Kebanyakan dari mereka adalah penguasa sektor. Luo Feng memandang berkeliling. 2 antrian panjang yang menunggu untuk masuk, ini memiliki setidaknya beberapa ribu orang, itu berarti ada beberapa ribu penguasa sektor. Gumam Lu Feng. Lelang ini, ada total 16 pintu masuk. Oleh karena itu, tidak hanya di sini di mana orang mengantri, ada 15 garis lain yang terbentuk. Saat ini jumlah penguasa sektor yang harus antri sekitar 100.000, kata babata. 100.000. Mendengar itu Luo Feng langsung melongo. Itu luar biasa. Udah, ada lebih dari 1,31 juta dalam pelelangan sebelumnya, apakah kamu pikir akan ada lebih banyak kali ini? Ucap pria berwajah besi besar, yang tampak seperti bola api, mengamuk di depan Luo Feng berkata dengan pelan. Ya, itu pasti akan melebihi waktu ini. Dikatakan bahwa tahun ini ada kuota untuk memasuki jagat raya, dan kuota ini adalah kuota penguasa sektor. Level tertinggi yang diizinkan adalah, bagi para penguasa sektor untuk masuk. Banyak orang abadi yang datang ke sini, ingin membeli kuota ini. Dan oleh karena itu, banyak penguasa sektor telah datang ke sini. Di depan pria berwajah besi itu, seorang pria dengan suara serak, dengan berpakaian jubah seluruhnya jubah berbicara. Mendengar itu Luo Feng tertegun. 1,31 juta, alam semesta primal. Berdiri berbaris, ia secara alami mendengar banyak diskusi dari para penguasa sektor, isi dari diskusi ini benar-benar mengejutkan Luo Feng. Karena, banyak topik yang mereka sebutkan, membuat Luo Feng benar-benar bingung. Sebagai contoh, kali ini di perbatasan lapangan bintang, kami memiliki total 18 penguasa sektor, hanya 3 yang beruntung untuk kembali. 15 lainnya, mereka mungkin keluar setelah beberapa puluh ribu tahun, beberapa juta tahun, atau mereka mungkin tidak pernah keluar sama sekali. Pasukan Tuodamu telah membuat kontribusi besar di medan perang, di luar lapangan bintang kali ini, selamat. Di sampingnya, para penguasa sektor saling mengenal, mendiskusikan topik-topik semacam ini. Luo Feng hanya mengedipkan matanya, dan tetap diam saat dia mendengarkan. Saudara ini, dari keluarga atau organisasi mana kamu berasal? Sebuah tim di samping Luo Feng, salah satunya, seorang lelaki kurus bermata satu tersenyum, ketika ia melambai pada Luo Feng. Tidak ada keluarga, tidak ada organisasi. Jawab Luo Feng terus terang. Pria bermata lajang mengangguk ketika dia mendengar, tidak bertanya lagi. Hanya dari aura mereka, orang dapat dengan mudah menentukan tingkat kekuatan orang di sekitar. Kelompok besar penguasa sektor, dapat dengan mudah melihat bahwa, Luo Feng adalah orang kecil yang jauh lebih lemah di antara mereka. Namun, dalam kelompok ini, yang lebih lemah adalah, semakin banyak yang tidak bisa menyinggung perasaannya.
Itu karena seseorang dengan kekuatan yang lebih lemah, untuk menjadi klien bintang 3, berarti latar belakangnya biasanya sangat menakutkan. Wan, bagaimana kabarmu? Selamat datang di pelelangan Ganwu ini nomor tempat duduk kamu. Luo Feng menerima tiket, melihat kertas hitam, setengahnya transparan, dengan layar di atasnya, di layar yang ditampilkan, kan 99.286. Ini benar-benar besar. Pada saat memasuki pelelangan, Luo Feng setengah bingung. Seluruh pelelangan itu, mirip dengan salah satu lapangan sepak bola bumi, lingkungan di sekitarnya samar, dengan sejumlah besar orang, namun jumlah kursi di balai lelang ini sangat banyak. Ada total 3 juta kursi di sini, setiap kursi selebar 6 meter, dan 10 meter. Suara babata bergema di benak Luo Feng. Kemudian Luo Feng mengangguk. Setiap kursi memiliki lebar 6 meter dan tinggi 10 meter, ruang duduk yang sangat besar, dengan total 3 juta kursi. Hanya dengan pandangan sekilas, tidak mungkin untuk melihat ujung aula. Seolah-olah dunia terbentuk hanya dari menyatukan kursi-kursi yang tak terhitung jumlahnya ini. Alasan dibalik konstruksi besar kursi adalah untuk mengakomodasi tamu besar yang terstruktur secara fisik. Kan 99.286. Luo Feng menemukan nomor yang terukir di kursi dan duduk di dalamnya. Lebar 6 meter, bahkan lebih besar dari tempat tidurnya. Dengan kursi yang tak terhitung jumlahnya, diskusi memenuhi seluruh aula, seolah-olah dewa yang tak terhitung jumlahnya sedang berbicara. Begitu banyak raja sektor, gumam Luo Feng menahan napas. Negara semesta Ganwu memiliki total 13.000 bidang bintang, seperti bidang bintang Gunung Naga Hitam, ada hampir 100 penguasa sektor, maka seluruh negara semesta Ganwu, berdasarkan perkiraan, memiliki lebih dari 1 juta penguasa sektor. Sejujurnya karena ajaran dari banyak pihak yang tidak dapat percaya, peluang alam semesta Ganwu, untuk memiliki penguasa sektor, tumbuh sebagian besar. Ada total lebih dari 1 juta penguasa sektor, di seluruh negara semesta Ganwu. Luo Feng merasakan detak jantungnya berdetak kencang. Lebih dari 1 juta penguasa sektor. Negara alam semesta Ganwu, persis seperti yang kamu harapkan dari negara alam semesta. Pada tingkat seperti itu, sangatlah besar. Kekaisaran Ganwu luar biasa kuat. Bahkan guru kamu tidak dapat membandingkannya. Makhluk abadi, hanya bisa menurunkan kepala kerajaan mereka di depan kekaisaran raksasa Ganwu. Lagi pula, ada banyak pejuang di kerajaan Ganwu. Tentu saja, kekaisaran Ganwu tidak akan membuat marah orang-orang seperti guru kamu, yang tidak terikat pada organisasi apapun, dan juga sangat kuat. Namun, jika mereka benar-benar mulai berkelahi, setelah membayar harga tertentu, tidak akan ada masalah dengan memberantas orang-orang seperti gurumu. Desah babata, tidak ada yang bisa dilakukan. Itulah kekuatan angka. Mendengar itu Luo Feng pun mengangguk. Saat dia melihat pelelangan, jumlah kursi yang tak terhitung jumlahnya, dan jumlah penguasa sektor yang tak terhitung jumlahnya, dia mengerti apa arti kekuatan angka. 3 jam kemudian, saudara sekalian, ucap suara jernih langsung menyebar, dan bergema di sekitar pelelangan. Semua orang di pelelangan besar, dengan cepat duduk dan menjadi tenang. Luo Feng melihat ke arah pusat lelang. Seorang lelaki tua botak, dengan cangkang kura-kura hitam di punggungnya, berdiri di tengah lelang. Di atasnya adalah proyeksi 3 dimensi, lelaki tua ini yang tingginya 1000 meter. Semuanya, selamat datang di lelang Ganwu kali ini, aku dengan ini berterima kasih atas dukungan fantastis dari perusahaan jaringan virtual alam semesta, Bank Universe Pertama, Universe Galaxy Bank, Battle Axe Coliseum, Universe Mercenary Alliance, dan Kekaisaran Ganwu. Tersenyum pria tua itu. Aku yakin banyak dari kamu mengenali aku. Kalian semua bisa memanggilku Batuo Tua. Sekali lagi, Batuo Tua akan menjadi tuan rumah kamu, untuk pesta yang luar biasa ini. Dalam pelelangan Ganwu terakhir kami, ada 1.316.038 peserta. Kami baru saja selesai menghitung jumlah peserta dalam lelang kali ini. Adakah yang tahu, berapa banyak orang di sana? 1.823.959 orang. 1,8 juta, 500.000 lebih dari yang sebelumnya. Seluruh pelelangan tiba-tiba berubah menjadi keributan seperti gelombang. Orang terendah di sini adalah klien bintang 3.
Di dalam kursi yang penuh sesak, Luo Feng memukul bibirnya dan menghela nafas pada dirinya sendiri. Di dalam medan bintang Gunung Naga Hitam, kekayaanku bisa masuk peringkat 100 besar. Namun, di seluruh kekaisaran Ganwu, setelah mencapai posisi yang berbeda, hal-hal yang kamu lihat juga berubah. Sebelum mencapai kualifikasi minimum klien bintang 3, kamu bahkan tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pelelangan Ganwu ini. Aku akan memotong pembicaraan kecil. Waktu untuk secara resmi segera memulai lelang waktu ini adalah sama seperti biasanya, kita pertama-tama akan mengadakan pelelangan sebagai pemanasan sebelum kita mulai secara resmi. Lelaki tua berkulit kura-kura itu menunjuk ke samping. Dalam sekejap, layar raksasa muncul. Galaksi yang indah dan mempesona muncul. Galaksi demi galaksi melintas masa lalu. Masing-masing galaksi memiliki banyak planet kehidupan, dan ada banyak pejuang yang kuat di planet kehidupan. Ini adalah tanah Starfield, dari 13.000 bintang di kerajaan Ganwu kami, itu adalah salah satu dari bintang yang lebih kecil. Ada total 668 galaksi di seluruh bintang. Sebelumnya, itu adalah tanah makhluk abadi. Namun, makhluk abadi ini sedang bersiap untuk memulai petualangan hidup dan mati, jadi dia ingin menjual seluruh bintang. Jadi, lelang pemanasan untuk pelelangan kita akan menjadi bintang tanah ini. Teriak penyu tua itu dengan keras. Lelang menjadi gempar. Luo Feng, yang duduk di kursi besar, juga terkejut. Tanah Starfield melelang bintang langsung dari kelelawar. Perlu diingat bahwa peradaban tingkat rendah seperti Kekaisaran Silver Blue hanya berisi 8 galaksi. Meskipun bintang tanah ini adalah bintang yang lebih kecil, masih mengandung 600 galaksi. Barang pemanasannya adalah bintang kecil. Sepertinya banyak barang berharga dan mahal akan muncul dalam pelelangan kali ini. Aku dengar barang paling berharga adalah tempat untuk pergi ke Primal Universe. Lelang kali ini jelas merupakan salah satu lelang terbaik dalam 10.000 tahun terakhir. Beberapa suara diskusi terbawa dari kursi besar di samping Luo Feng. Lelang Ganwu adalah sekali setiap 3 tahun. Namun, setiap lelang sedikit berbeda. Setiap 1.000 atau 10.000 tahun, lelang dengan harta tingkat yang lebih tinggi akan muncul. Biasanya, kamu bisa mengetahui tingkat pelelangan dari berapa banyak peserta yang ada. Tanah Starfield. Selama kamu tidak membangun kerajaanmu sendiri di dalam bintang, kamu bisa menikmati perlindungan dari Kekaisaran Ganwu. Sebuah bintang seperti ini pasti dapat menjadi fondasi, sebuah keluarga yang akan berlangsung selama ribuan miliar tahun, itu bisa menjadi tempat untuk memelihara para pejuang, dan membesarkan budak. Hanya ada begitu banyak bintang di kerajaan Ganwu, dan semakin sedikit yang muncul dalam pelelangan. Sekarang, semua orang memberikan penawaran kamu. Harga mulai, 300 unit elemen campuran. 400 unit elemen campuran. Harga langsung melonjak. Adegan ini membingungkan Luo Feng di kejauhan. Babata, harga sebuah galaksi adalah sekitar 1,000 sampai 10,000 dolar semesta. Field Star ini mengandung total 668 galaksi, jadi secara teknis 200 atau 300 unit elemen campuran sudah cukup. Luo Feng, kamu berbicara tentang satu galaksi. Dan ini adalah keseluruhan bintang. Ini adalah kasus yang sangat berbeda. Jika galaksi tersebar, mereka dapat dengan mudah dipilih oleh organisasi sekitarnya yang dengan demikian, akan menghambat perkembangan mereka. Dan seluruh Starfield disatukan, kata Babata, setiap galaksi dalam Starfield saling mendukung, sehingga akan sulit bagi organisasi di sekitarnya untuk menekan mereka. Jadi, satu bintang tunggal bernilai banyak, kata Babata. Luo Feng memegang kartu hitamnya saat dia melihat ke arah layar besar di tengah. Angka-angka di layar terus diperbaharui. 400 unit elemen campuran. 420 unit elemen campuran. 460 unit elemen campuran. Titik-titik. Dalam sekejap mata, harga berubah menjadi 860 unit elemen campuran. 861, 868, 876, tingkat kenaikan melambat. 1000 unit elemen campuran. 1000 unit elemen campuran. Jumlah yang tiba-tiba muncul menyebabkan seluruh lelang menjadi hening dan tidak ada yang menawar lagi. 1000 unit elemen campuran, menghitung mundur 3 detik. 3, 2, 1, selamat, IT pelanggan KBR 38293,
Kamu baru saja menjadi pemilik lapangan bintang tanah, suara orang tua bercangkang penyu itu sangat cerah, tidak ada banyak waktu tersisa sampai pelelangan resmi dimulai. 58, 57, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Suaranya bergemuruh seperti dewa. Pusat lelang menjadi sangat cerah. Cahaya bersinar di wajah para pejuang yang kuat di kursi mereka. Lelang kali ini, secara resmi dimulai. Untuk batch barang pertama kami, pelanggan kami dapat melihat 1000 item pertama dilelang pada kartu lelang mereka. Tolong buat persiapan yang diperlukan jika kamu ingin membeli sesuatu, teriak si tua kura-kura. Sekarang, untuk item pertama kami 92 bentuk kehidupan logam dari klan Bona. Bentuk kehidupan klan Bona logam, dapat bergabung dengan pesawat ruang angkasa, dan memberi mereka kemampuan generasi diri, dan peningkatan diri. Metallic Bona Live Forms Clan, total 92. Tawaran awal adalah 200 miliar dolar semesta. 92 penawaran tertinggi, akan menerima Live Forms Clan Bona klan Metallic ini. Teriak si tua penyu. Dalam beberapa saat, banyak yang mulai mengajukan tawaran. Luo Feng duduk di singgasananya, di antara kerumunan dan menundukkan kepalanya, untuk melihat kartu hitam di tangannya. 92 item langsung dari kelelawar, cukup cepat. Bentuk kehidupan logam ini benar-benar dapat bergabung dengan pesawat ruang angkasa, dan karena bentuk kehidupan ini meningkat kekuatannya, pesawat ruang angkasa juga akan terus ditingkatkan. Menarik. Luo Feng menyaksikan tawaran yang terus meningkat, menggelengkan kepalanya, dan berhenti menawar. 1000 unit elemen campuran. Mungkin hanya klien bintang 4 yang bisa menawarkan harga seperti itu. Buah kurus, adalah item terbaik untuk memelihara monster, dan tanaman. Bahkan jika kamu sangat terluka, mengkonsumsi buah lanke dapat menyembuhkan kamu. Menggunakan 100 buah lanke sebagai 1 unit, ada 39 unit buah lanke. Setiap unit memiliki tawaran awal 100 miliar dolar semesta. Sekali lagi, penawaran dimulai. Galaksi rata-rata dengan beberapa lusin ribu planet dihargai sekitar 100 miliar hingga 1 triliun dolar AS. Luo Feng, beli unit berikutnya. Buah kurus ini sangat bermanfaat bagi anggur kontak awan. Dan sebagainya. Luo Feng akhirnya menghabiskan 180 miliar dan 181 miliar dolar semesta untuk membeli 2 unit buah lanke. Seragam pertempuran perlombaan robot otomatis. Ini melindungi seluruh tubuh kamu dengan sempurna. Lapisan paling luar dari seragam pertempuran ras automaton secara alami membentuk perisai energi, dan sumber energi untuk perisai itu berasal dari kristal energi, di bagian dalam set seragam pertempuran. Set seragam pertempuran automaton ini adalah set seragam pertempuran kelas D8. Bahkan jika seorang musafir bintang kecil yang mengenakannya, bahkan seorang petarung tingkat 5, atau 6 tingkat tidak akan bisa membukanya. Bahkan kekuatan spiritual mereka, tidak akan mampu menembusnya. Hanya ada satu set seragam pertempuran ras automaton. Ini pasti sesuatu yang kamu ingin beli untuk murid kesayangan kamu atau cucu kamu. Dengan itu, mereka akan jauh lebih aman. Mulai tawaran 1 unit elemen campuran. Teriak penyu tua itu. Item ini mengejutkan Luo Feng. Pemakai tidak membutuhkan kekuatannya sendiri untuk memblokir serangan. Seragam pertempuran ras automaton ini diatur, Luo Feng belum pernah mendengarnya. Namun, tidak ada gunanya jika seorang penguasa sektor memakai benda ini. Sial, harganya melonjak. Luo Feng melihat hasil yang menyebabkan rahangnya turun 9,8 unit elemen campuran. Ini adalah harga akhir, mendekati 10 unit elemen campuran. Barang yang murni untuk menghadiahkan murid atau cucu kesayanganmu, sebenarnya mendekati harga semua harta yang diperoleh Luo Feng di dunia dalam dunia guntur. Luo Feng, jarang menemukan seragam pertempuran ras automaton yang diatur dengan kemampuan bertahan yang begitu tinggi. Jangan menyebutkan kelas D8, kamu mungkin belum pernah melihat grade C1. Hal semacam ini murni barang mewah. Orang yang membeli seragam tempur ini mungkin adalah makhluk yang abadi, kata Babata. Item setelah item berlalu, segala macam barang menyebabkan seseorang pusing. Salah satu dari item-item itu akan menyebabkan penguasa domain menjadi gila. Namun, dalam upacara paling penting dari kerajaan Ganwu, ada sekitar 1 juta raja sektor, dan bahkan beberapa makhluk abadi, yang tidak akan menuruti permintaan mereka.
3 batch item, total 3000 item, terjual dengan cepat. Sekarang tiba item keempat. Setiap orang dapat melihat 1000 item berikutnya pada kartu lelang mereka. Jika kamu melihat sesuatu yang ingin kamu beli, tolong buat persiapan yang diperlukan. Si tua kura-kura itu tetap tersenyum ketika berbicara. Pelelangan tiba-tiba menjadi sunyi. Tak terhitung petarung kuat di singgasana menyaksikan kartu mereka, untuk melihat 1000 item berikutnya yang akan dilelang. Persenjataan Nansen. Salah satu senjata besar untuk pembaca semangat jenis pembaca, Nansen Armament. Luo Feng, ini adalah senjata spiritual yang paling cocok untuk kamu. Kamu harus membeli persenjataan Nansen ini. Tepat setelah Luo Feng selesai melihat, teriakan Babata yang energetik segera terdengar di benaknya. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak. Sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.